20 tahun. 20 tahun. Berapa juz hafal? Alhamdulillah sudah 2 juz. 2 juz. 2 juz 20 tahun. Kalau usia saya 11 tahun sudah hafal 30 juz. 12 tahun jadi imam tarawih. 13 tahun jadi imam rawatib di masjid, salah satu masjid kota Madinah. Anda 20 juz berarti insya Allah 22 tahun sudah hafal 30 juz. Amin. Percaya nggak? Percaya. Saya ada satu program langsung dipraktik oleh teman saya. Percaya Bapak Ibu, teman saya habis saya mempraktiki, tapi ini bukan istilahnya pilihan, tapi perlu istilahnya gali batin. Paham gali batin? Jadi perlu bongkar batinnya ya. Jadi teman saya itu subhanallah, begitu saya memberikan program ini, Bapak Ibu, 59 hari mulai titik 59 hari berhasil menghafal 30 juz. Itu termasuk salah satu orang yang satu-satunya di kota Madinah yang hafal Al-Quran dengan secepat itu. Mau ya dalam 2 bulan? Hah? Mau. Mau saja. Sekarang saya minta Anda tunjukkan kebiasaan Anda kalau baca Al-Quran bagaimana? Baca Al-Quran pada saat di atas motor, pada saat pergi dan pulang, biasa saya seperti itu untuk menguatkan hafalan. Terus kalau Anda lagi duduk Pada saat yang momen yang paling kuat untuk menghafal pada saat setelah sholat malam dan sholat subuh. Sekarang saya minta Anda duduk dan contohkan bagaimana Anda membaca. Maaf ya, kebiasaannya ada, biasa aja ya. Gak apa-apa, buka Al-Quran. Jadi begitu ya. Terus Anda silahkan duduk. Kalau lagi membaca Al-Quran bagaimana? Hah? Gimana? Begitu biasanya? Kebiasaannya setiap hari itu kalau baca? Suka megang Al-Quran sendiri atau ada yang megang begini ya? Yang pertama, ini tolong perhati. Yang pertama, megang Al-Quran itu dua-duanya sama. Untuk mudah hafal Quran harus benar megang Quran. Kalau dengan cara ini memberatkan otak. Paham tak? Contoh. Berarti megang sudah tidak benar. Kenapa? Karena otak itu tidak boleh malas. Harus otak itu di dalam kondisi segar. Bagaimana dalam kondisi segar? Harus menghadapkan Al-Quran di hadapan mata. Coba. Bagaimana? Karena memang Quran ini agak besar ya. Biasanya pakai Quran besar atau kecil? Yang kecil ya. Qurannya mana? Hah? Yang kecil di rumah. Kemudian sekarang tidak boleh Quran ada di yang selalu ada Al-Quran sama. Kemana kita pergi selalu bukan sama hati. Mau apain sama hati? Di bawah, di dalam saku kita. Kemana kita pergi selalu ada.
Jadi merasa kehilangan HP harus ada saatnya merasa kehilangan Al-Quran. Coba maaf berarti ini. Anda hafal 2 juz dari mana? Al-Baqarah dan juz 3. 1 juz Al-Baqarah dan juz 3. Dari Amma Yatasaalun. Jadi An-Naba sampai atas sudah hafal. Tahap yang kedua, ini untuk hafal ya. Jadi yang pertama megang Al-Quran yang benar. Nanti saya akan contohkan bagaimana megang Al-Quran. Yang kedua, jangan hafal surah panjang. Cari surah pendek. Yang terbagus untuk mulai dihafal adalah Amma Yatasaalun. Kenapa Amma Yatasaalun? Kecil-kecil. Amma Yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Bunyinya juga enak. On. Jadi nikmati mulai dari Amma seterusnya sampai An-Nas. Dan kalau kita perhatiin semua Amma Yatasaalun wan nazi'ati gharqa 'abasa wa tawalla idza asy-syamsu kuwirat idza as-samaa'u fatarat wailul lil mutaffifin إذا السماء انشقت والسماء ذات البروج والسماء والطارق سبح اسم ربك الأعلى. Enak, bawaannya enak. Yang ketiga, sebelum Anda mulai menghafal, ini latihan untuk semua. Hafal nama surah dulu. Misal, mau hafal juz 30. Hafal nama-nama surah dulu. Contoh, bisa sebutkan nama surah? An-Naba, An-Nasi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Tutup mata, ikutin saya. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar. Al-Mutaffifin, Insyiqaq, Al-Buruj, Al-Tariq, Al-'Alaq, Al-Ghashiya, Al-Fajr, Al-Layl, Ash-Shams, Al-Layl, Ad-Duha, Ash-Sharh, At-Tin, Al-'Alaq, Al-Qadr, Al-Bayyin, Al-Zilzal, Al-'Adiyat, Al-Qari'at, Al-Kathir, Al-'Asr, Al-Hamzah, Al-Fil, Quraysh, Al-Ma'un, Al-Kawthar, Al-Kafirun, Al-Nasr, Al-Masr, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bisa tak? Katanya sudah hafal juz 30. Ini latihan. Kenapa saya membawa latihan ini? Itu namanya check up otak. Check up otak. Sejauh mana kita masih punya kemampuan untuk bisa. Tapi ada yang 1 menit, ada yang 2 menit, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Jadi latihannya itu ya. Mulai dari hari ini Anda hafal. Jadi kalau wirid, tak apa-apa. Jadi setiap kemana-mana bawa kertas kecil, sudah ada nama-nama. An-Naba, terus sampai menghafal. Ini subhanallah membantu membuka saraf-saraf otak kita. Subhanallah jemaah sekalian, kita punya kekuatan otak ini luar biasa. Kemampuannya luar biasa. Kekuatannya luar biasa. Tapi kita belum tahu bagaimana cara membangkitkan kekuatan itu. Memang ada programnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kasih izin kita bisa datang khusus untuk seminar mudah hafal Al-Quran. Sekarang saya minta angkat Quran. Berarti Anda sudah hafal dari juz 1 sama juz akhir. Bertanahan belum? Mau yang sulit atau yang mudah? Memang Quran semua mudah. Ada sulitnya. Suratul An'am sudah hafal? Belum. Coba baca ayat pertama. Saya melihat semakin lancar bacaannya, semakin mantap, semakin cepat hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل درجات مما عملوا
وما ربك بغافل عما يعملون. Ulang. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. Kan sekali aja saya lihat sudah bisa. Sekarang megang Al-Quran. Boleh ada yang punya Quran lagi? Pinjam. Warna pink lagi. Begini kita, Bapak Ibu, harus kita fahami, mata kita sekali lihat sudah scan. Faham scan? Ada alat scan? Kira-kira kalau mau scan surat perlu berapa lama? Sekali scan atau harus 2 kali, 3 kali baru bisa kelihatan? Sekali kan? Mata jauh lebih 9 kali lipat daripada alat scan. Sekali lihat bisa. Tapi kenapa kita sering melihat tapi tidak bisa-bisa? Karena banyak gangguan fikiran. Terlalu stres. Ya. Oleh karena itu jangan stres dong. Nah, sekarang angkat mana nih? Angkat. Harus halamannya bisa jelas bagi Anda. Imam Syafi'i saking kuat hafalannya, dia sekali lihat harus dia menutupi halaman ini dan sekali melihat halaman kanan sudah hafal. Sekali saya hafal. Betul, itu Imam Syafi'i. Bukan hanya Quran, buku agama. Jadi tidak boleh terbuka halaman yang sebelahnya, sampingnya, karena bisa campur aduk nanti. Masuk ini ya. Jadi harus beliau kalau baca buku, dia tutup satu halaman dengan kertas supaya tidak melihat tulisannya. Baru, subhanallah. Memang dosa penaruh. Dosa. Angkat lagi. Sekarang saya minta Anda tarik nafas. Tolong perhati latihan ini ya. Mohon maaf, latihan ini barangkali Anda nanti jumpa di rumah, pasti tidak akan langsung bisa ketemu ya. Kok susah sih. 1 kali, 2 kali, barangkali Anda bisa hafal 1 ayat saja bisa setengah jam. Kenapa? Karena Anda belum terbiasa latihan ini. Tapi kalau Anda selalu bawa latihan ini, lama-lama tidak perlu 10 menit 1 halaman. Malah bisa lebih cepat karena sudah mata luar biasa. Ini perlu latihan. Jadi jangan Anda merasa langsung putus asa, ya Allah ternyata susah juga. Tidak susah. Cuma susahnya karena kita belum praktik benar. Dan hal-hal seperti ini perlu riyadhah. Apa itu riyadhah? Selalu, sering. Nah, sekarang maaf santai. Dikduk. Ada masalah? Masalah kehilangan hafalan Quran. Nah, sebentar. Buka tangannya. Orang tua kamu ada? Alhamdulillah. Tapi tidak ada masalah di rumah? Alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu. Saya tidak tahu, tapi ada.
Sekarang saya minta supaya menghilangkan yang mengganggu pikiran Anda sekarang. Tarik nafas, isi perutnya, bukan salah. Jangan isi dadahnya, isi perutnya. Bagaimana isi perutnya? Coba. Perhati saya, ikat dada saya. Sekarang saya tarik nafas. Kelihatan? Kalau kita perhatiin anak kecil, anak-anak yang baru dilahirkan, kalau dia lagi tidur, yang bergerak dadahnya atau perutnya saat nafas? Perutnya. Hah? Perut. Itu namanya perut atau nafas yang sehat. Tapi karena kita semakin sudah besar, sudah merasa diri pintar, kembali kayak anak kecil. Nafas seperti anak kecil. Ini menjaga kesehatan kita. Sekali lagi, tarik nafas, isi perutnya, jangan dadahnya. Artinya maksud saya isi perutnya, jadi saat Anda tarik nafas, isi ke bawah, jangan sampai di sini. Coba sekalian sekarang buang. Kalau buang dari mulut, kosongkan perut, buang. Isi lagi. Sudah mulai faham latihannya. Terus isi lagi. Kalau isi lewat hidung, kalau buang lewat mulut. Buang, isi lagi. Sekarang sambil Anda konsentrasi nafas. Konsentrasi nafas. Jadi tidak boleh otaknya berfikir hal-hal lain. Coba ikuti nafasnya, masuk keluar, dan mata tetap fokus ke ayat itu. Bisa sekarang Anda tutup mata, tutup mata, tutup mata, tarik nafas, tarik nafas dengan benar. Apa hubungan nafas untuk mudah hafal Quran? Ini buktinya. Udah ya? Sekarang buka Al-Quran lagi. Lihat. Fokuskan. Tidak usah baca. Tapi biar mata fokus ke ayat. Jangan lihat ayat yang selanjutnya atau kanan kiri. Lihat ayat itu saja. Anda mau merasa bisa menutupi mata sambil tarik nafas. Sekarang saya minta ikuti apa yang Anda bayangkan sekarang dalam pikirannya. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون